Kita akan masuk pada subtopik budak cinta yang kedua. Ini lebih romantis karena suami mencium istri di bulan Ramadan. Tepuk tangan. Sebagai salah satu ungkapan kasih sayang suami pada istrinya adalah mencium istrinya dalam kesehariannya. Bahkan ada yang gemes ya, melakukannya berulang-ulang, tidak hanya sekali, tapi dalam beberapa kali. Begitupun sebaliknya, istri yang manja itu juga seringkali ngelendot sama suaminya. Ngelendot itu bahasa apa? Lalu menciumi suaminya ketika suaminya beraktivitas kerja. Nah, ini kalau di luar bulan Ramadan saya kira wajar, karena memang ungkapan cinta adalah melalui berciuman suami dan istri. Tetapi persoalannya adalah persoalan mencium istri atas suaminya atau sebaliknya suami atas istrinya bila dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ini muncul satu pertanyaan ya. Apakah itu boleh dilakukan? Batalkah ibadah puasanya atau menghilangkan pahala puasanya? Nah, ini sama, kita akan mengkaji dalam perspektif fikih dan tasawuf. Mari kita diskusikan, mohon masalah ini bisa ditanggapi oleh dua penanggap juga sebagaimana topik sebelumnya. Siapa? Penanggap pertama, silakan. Ya. Silakan menyebutkan nama ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathur Rahman dari NU Kendal Online. Menarik sekali dari sisi dakwah karena bahwa jumlah anak muda, jumlah pemuda itu lebih banyak daripada yang tua. Sehingga topik ini sangat-sangat pas dan terlebih kita menghadapi bulan suci Ramadan. Saya akan melihat dari sebelum bulan puasa dan setelah puasa. Tadi disampaikan oleh Pak Musaka bahwa sebelum puasa no problem. Jadi hukum itu ada yang lex generalis, ada yang lex spesialis. Jadi banyak keutamaan hadis Nabi bahwa mencium, memegang, menyisir itu juga banyak sekali pahalanya. Bahkan bisa dikatakan lebih mudah pahala perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan dengan menyiapkan, menyisir, mencium itu berlipat ganda dibandingkan laki-laki harus bertempur, berperang dan sebagainya. Apalagi di bulan suci Ramadan, bahwa itu terlebih kalau cuma sekali di bulan biasa pahalanya 1, tetapi kalau di bulan Ramadan pahalanya justru berlipat ganda. Jadi harus diulang-ulang, kata Pak Mantap. Kis. Jangan nyebut Kis karena ini topiknya berciuman Pak Kis, bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau sebelum bulan Ramadan ini terlebih orang yang menikah, karena kata Abah boleh juga menikah di bulan Ramadan. Nah, kalau menikahnya di bulan Ramadan mungkin sudah akan adaptasi dengan bulan Ramadan. Tapi kalau menikahnya di bulan Sa'ban, di pertengahan ini, kemudian kan sudah masuk bulan madu. Kalau bulan-bulan Sa'ban no problem. Mau berangkat kerja, mencium istrinya, atau istrinya ngelendot tadi. Gak masalah, malah sunnah itu ya. Karena dianjurkan bukan hanya sakinah, mawaddah, warahmah, tapi juga mahabbah. Ada rasa cinta di keluarga itu. Kemudian kalau istrinya yang mungkin sangat-sangat memiliki syahwat yang tinggi, itu kalau sebelum puasa bahkan bisa juga wajib suami untuk meladeni, karena bagian dari nafkah batin bukan hanya memberi uang, tetapi juga memberi kasih sayang. Bukan berarti ada uang abang ditendang, nggak ada uang abang, mohon maaf, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Terus ada uang terus berarti disayang-sayang.
Saya hanya membahas sebelum puasa. Nah, sekarang kalau masuk bulan puasa, kenapa bulan puasa, bulan Ramadan kok malah disalahkan? Ini menjadi membingungkan dalam bidang hukum. Apakah ada lex spesialis atau hukum yang bersifat khusus di bulan Ramadan, sedangkan hadis-hadis Nabi juga tidak berlaku khusus? Atau ada gium usul kaidah usul fikih bahwa asal segala sesuatu itu kan mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah mencium istrinya pada bulan suci Ramadan. Tetapi Rasulullah adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Jadi kalau menurut saya kuncinya adalah pada syahwat di bulan suci Ramadan itu. Kalau seorang suami atau seorang istri itu bisa menahan, bisa bersikap sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, berarti diperbolehkan. Mungkin hadis-hadis yang mengutamakan hubungan baik, kasih sayang antara suami istri itu juga tetap dilaksanakan, tapi tidak sampai menjurus pada hal-hal yang berhubungan badan. Tetapi kalau tidak kuat dengan syahwatnya, dia memahami dirinya, itu berarti bisa dikategorikan menjadi makruh, karena lebih baik kita meninggalkan sesuatu yang mengancam ke dalam keharaman sehingga akan mendapat pahala sunnah begitu. Menurut saya seperti itu, sehingga tidak masalah berciuman pada sebelum Ramadan maupun pada bulan suci Ramadan, tergantung dari niat. Dan tadi kuncinya adalah syahwat. Demikian. Saya potong. Kalau itu terjadi misalnya pada pasangan pengantin baru, ya. Kalau ciuman kan pasti stromnya itu masih tinggi, tegangannya masih tinggi. Itu kan sangat sulit untuk dibendung. Nah, itu bagaimana misalnya pasangan manten muda, pengantin baru itu berciuman bercumbu sementara di bulan Ramadan itu menurut Pak Fatur Rahman bagaimana? Ya tadi kuncinya adalah di syahwat tadi, pengendalian syahwat. Karena memang tadi di awal saya sampaikan contohnya adalah nikah di bulan Sya'ban, punya waktu setengah bulan madu. Tetapi masuk ke bulan Ramadan dia masih terbiasa dengan seperti itu. Tetapi kuncinya adalah syahwat tadi. Kalau saran saya, karena pernah muda, itu pakai jam-jam tertentu lah. Karena sebetulnya kan yang berhubungan itu tidak dilarang pada malam harinya, sehingga memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, manajemen waktu, dan bahkan dilipat gandakan. Demikian. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Ini menarik sekali apa yang disampaikan Ustadz Fathur Rahman. Mohon penanggap kedua ini Pak Yai Keswanto ya, tapi boleh memperkenalkan diri. Silakan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keswanto dari jajaran Suriah Awan paling bawah sendiri. Menanggapi pertanyaan soal yang kedua tadi tentang mencium atau ciuman suami istri di dalam bulan Ramadan di waktu siang. Lah, ini saya teringat dosa masa lalu atau peristiwa masa lalu. Pertama, ciuman itu ada tingkatannya. Ciuman mukhafafah cara najisi, 2 ciuman mutawasito, dan ketiganya ciuman napa? Monggolando. Tadi dari pertanyaan itu batal enggak puasanya, sah enggak puasanya, dan selanjutnya. Kalau ciuman mukhafafah itu sekedar cium, sekedar, itu tidak membatalkan puasa. Ciuman tipis. Biasanya datang pergi itu sang suami mencium atau sang istri mencium, itu sekedar, tidak nyetrum.
Yang kedua kalinya ciuman mutawasito. Itu ciumannya yang begitu menggebu-gebu. Sampai merasa nyetrum ke bawah. Nah, itu asalkan tidak menyebabkan ejakulasi atau apa itu? Keluarnya sperma. Saya kira nggak apa-apa itu. Makruh tangziah itu. Tapi yang ketiga, ciuman mughaladzah. Lihat ciuman menggebu-gebu, malah sampai menyeret apa itu? Tidur bersama, ciuman terus lah. Sampai menyeret ke apa itu? Bersetubuh. Lah itu yang diharamkan. Dan juga membatalkan puasa dan puasanya tidak sah juga. Begitulah. Selanjutnya, ciuman itu tidak mau kalangan pengantin baru, juga orang tua juga. Orang tua itu kadang-kadang mencium istrinya itu kalau apa itu buatnya setrumnya masih tebal, itu juga tidak diperbolehkan. Sebaliknya anak muda tapi buatnya itu sangat lemah sekali, berciuman enggak apa-apa. Jadi kesimpulannya bisa kebalik itu. Kadang-kadang orang tua itu sudah tua lanjut usia tapi apa itu buat seksualnya itu masih tinggi, itu tidak diperbolehkan. Walaupun masih muda tapi buat seksualnya itu lemah, seakan-akan mencium itu tidak terasa lebih mesra atau gariah, itu saya kira enggak apa-apa. Yang penting apa itu ciuman itu tingkatannya ada 3 tadi, yang menyeret ke apa itu sampai ke senggama itu tidak diperbolehkan dan bisa membatalkan puasa, juga tidak mengesahkan ya tidak sah puasanya. Begitulah tanggapan dari saya. Saya potong ya. Saran panjenengan terhadap ini pasangan-pasangan muda, apakah diminta tetap untuk berciuman selama di bulan Ramadan siang hari atau menghindar lebih baiknya itu? Bagaimana ya? Kalau bisa menghindar, kalau tidak mampu ya tetap ciuman, asalkan tidak sampai ke mughaladzah saja itu. Ya mukhafafah saja cukup. Tapi kalau enggak dicium gimana rasanya, ketagihan kan cium, tapi asalkan apalagi apa itu nek nyium itu mughaladzah sampai geragap-geragap itu wah bahaya lagi itu. Nah, demikian dari saya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Ikis. Jadi ada sedikit perbedaan yang nanti Abah Daniel akan menyelaraskan. Kalau ya Ikis ini malah agak unik ini. Jadi ciuman kok diklasifikasi menjadi 3 kelas sebagaimana najis ini. Ada ciuman mukhafafah, ada ciuman mutawasitoh, ada ciuman mughaladzah ini. Ini baru dengar ini. Mungkin pemirsa di rumah akan bertanya-tanya atau akan komen ini. Kok ada istilah baru ini? Nah, oleh karena itu Abah Daniel Royan mohon tanggapannya. Mungkin ada penegasan terkait dengan aktivitas suami istri di bulan Ramadan, mungkin kalau malam hari bagaimana, kemudian siang hari bagaimana, karena saya membaca satu takwil atau tafsir dari hadis yang terkait dengan mencium istri, Nabi melakukan mencium istrinya pada bulan Ramadan. Ini kan Nabi kan berbeda dengan kita. Kalau Nabi jelas orang yang paling kuat untuk menahan syahwatnya. Sementara manusia pada umumnya kan tidak sangat kuat menahan syahwatnya. Nah, ini mohon nanti bisa dijelaskan juga tip-tipnya Abah, supaya bulan Ramadan ini pasangan suami istri tetap mendapatkan pahala puasa dan tidak batal puasanya. Monggo Abah Yai Daniel dipersilahkan. Terima kasih. Kita membahas al-qiblatu, berciuman ya, atau takbil.
Jadi kalau membaca qabul nikah itu yang betul kan qabil tu nikah ojo qob tasdid qabal tu itu artinya saya mencium. Nah mencium itu banyak hal ya, boleh apa enggak boleh itu tergantung siapa mencium siapa gitu. Seorang kakek seumuran saya ketemu cucunya perempuan dicium kan nggak apa-apa, itu malah sunnah itu, ya kan? Seorang bapak ketemu anak perempuannya sudah sebesar Mbak Nikmah, kemudian bapaknya menciumi, boleh nggak? Ya, boleh kan? Nggak perlu dibahas itu, gitu. Malah itu sunnah. Jadi mencium itu merupakan perbuatan yang mengekspresikan rasa suka, rasa cinta. Ekspresi itu ada berupa salaman atau musafahah. Ada juga yang namanya mu'anaqah, yang arti seharusnya kan berangkulan, tapi di Indonesia kan menjadi cipiki gitu loh. Ya, mengadu pipi itu juga kategori ciuman gitu loh. Nah, di dalam ilmu fikih ada klasifikasi najasatun mukhaffafatun. Yang kedua najasatun mutawassitatun, yang ketiga najasatun mughalladzatun. Kemudian oleh ulama klasifikasi ini dipindah kepada aurat. Aurat ini ada namanya aurat mukhaffafah. Melihat wajah perempuan, rambut perempuan, gigi gingsul, dilihat ketika tersenyum, itu juga aurat apa? Mukhaffafah. Nah, kalau dadanya, susunya yang indah, budel India yang indah, itu mutawassithah. Kalau kubul dan dubur itu aurat mughalladzah gitu. Itu ada itu, ya kan? Lah kemudian merembet lagi ke persoalan perbuatan-perbuatan seperti memegang, itu juga ada yang mukhaffafah, ada yang mutawassithah, ada yang mughalladzah. Memegang susu gemes, itu kan mughalladzah gitu lah kira-kira kan. Tapi kalau menyolek tok itu, halo, itu kan namanya apa? Mukhafafah. Nah sekarang ini oleh Pak Kiswanto, ciuman itu juga ada yang mutawassithah, ketemu pipi dan pipi gitu loh, atau di jidat gitu. Ada yang mutawassithah, muah, ono muah iki lho. Mime iki rada tafkhim muah iki sing apal Mbak Nik iki muah iki napa iki ya. Malah kadang-kadang kalau dari jarak jauh itu pakai gini loh, muah, wah, hebat nih ya. Itu ada yang mughalladzah sampai memegang lehernya pasangan di tahammul itu ya apa namanya, metel itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa, menekankan ya, jadi mengadu bibir sampai menggigit-gigit gitu, sampai ilate barang di wah, itu yang dimaksud Pak Keswanto apa namanya? Nganti idune barang disedot meniki. Ki jenenge maghrum. Maghrum ki saka lafat gharam. Maghrum. Wong sing kedanan cara Jawane ya. Tergila-gila gitu. Nah, itu kategori tadi. Ya. Jadi membuat itu ya ada yang boleh, ada yang tidak gitu. Ya. Terus tergantung kepada siapa dan siapa. Kalau menurut itu Mas Fatkur kan ada leg spesialis, ada leg generalis gitu. Nah,
di hukum fikih itu ada juga yang lek itu. Lek spesialis itu hukum tertentu. Ada yang tertentu karena waktu, ada yang tertentu karena tempat. Ya. Yang tertentu karena waktu yaitu melakukan sesuatu hal di dalam bulan Ramadan. Maka hukumnya akan berbeda dengan dilakukan di luar bulan Ramadan. Yang terkait dengan tempat yaitu melakukan di tanah haram. Itu berbeda dengan melakukan di luar tanah haram. Melakukan di dalam masjid berbeda dengan melakukannya di luar masjid. Lex spesialis artinya di dalam bulan Ramadan. Kaitannya tingkat hukumnya berbeda. Jadi hukum itu kan bisa naik turun gitu loh. Ya. Mubah bisa menjadi makruh, makruh bisa menjadi haram. Bisa nanti makruh turun ke haram turun menjadi makruh tahrim. Makruh tahrim turun kepada makruh. Makruh kepada makruh tanzih. Terus yang paling bawah mubah. Itu bisa. Hukum itu kadang-kadang berlaku fluktuatif. Ya kan? Merokok itu makruh. Tapi kalau di dalam masjid menjadi haram. Gitu. Suami mencium istri itu baik, bagus, sunnah. Kalau ciumannya mughaladhah di muka umum, gimana? Ya nggak boleh dong. Boleh. Cakot-cakotan kok neng latar didelok wong kan. Nggak boleh kan? Jadi sesuatu yang boleh menjadi tidak boleh ketika terjadi berlebihan, israf. Ya, israf itu apa? Coba kita lihat ayat Quran, kulu washrabu. Kemudian apa terusnya? Makan silakan, minum silakan, jangan berlebihan. Gitu kan? Berarti bisa dianalogikan, silahkan suami istri berciuman, tapi jangan berlebihan. Gitu kan? Silakan kamu suami menjima istrimu, si istri minta dijima suamimu, jangan berlebihan. Ngerti nggak yang berlebihan itu? Yang abnormal. Ya, apa sih kira-kira? Ya terlalu porno, nggak bisa menerangkan saya itu. Ya. Nah, kira-kira itu. Jadi tidak boleh israf itu. Berciuman juga begitu, gitu loh. Kemudian berciuman itu nanti Pak Kes kan mughaladhah. Lah mughaladhah itu tadi kan sampai adu bibir, sampai cakot-cakotan. Lah kemudian ada lagi mencium apanya? Kan bukan hanya mencium pipinya. Ada juga yang mencium susunya, mencium alat vitalnya juga ada itu. Ada. Jadi Pak Kes belum menerangkan secara rinci yang mughaladhah itu apa saja. Gitu kan? Gitu. Karena selera seorang lelaki kepada istrinya itu, ada yang suka mencium kupingnya, ada yang suka mencium lehernya, ada juga yang nggak marem kalau nggak mencium anunya, itu kan nyamari itu. Maaf ya, saya sih nggak seneng kayak gitu. Itu ini untuk menjelaskan saja ini. Iya gitu kan? Maka diperinci di situ. Nah, kalau mencium itu ekspresi kerinduan. Saya itu kalau lama gak ketemu istri itu kadang-kadang kangennya itu saya ekspresikan dengan memegang tok. Piye kabari? Dadi nyekel tok nggon sikile niku wis marem yo antasane. Beda karo mbiyen ngono lho. Kira-kira sing sepuh-sepuh harus padha iki ngene. Iya kan? Wong kadang-kadang melihat tok juga sudah cukup kok. Kan ada itu apa namanya jargon apa? Mencintai tidak harus memiliki. Itu kalau diteruskan mencintai tidak harus dengan menciumnya. Mencintai tidak harus dengan mengawininya. Mencintai tidak harus dengan memegangnya. Kan begitu. Gitu loh. Itu kan berasal dari
ada sahabat Nabi yang namanya Dihyah Al-Kalabi. Dia ganteng sehingga Jibril kalau ketemu Nabi Muhammad itu menyerupai Dihyah. Ya, dia punya pacar. Jadi pacaran itu namanya Sofia. Wah, itu cinta setengah mati, hampir mirip Laila Majnun itu. Tapi ketika Sofia itu salah satu dari wanita kaum kabilah yang kuat, yang ingin Nabi mengislamkan kaum itu, tidak ada jalan lain untuk mengislamkan mereka kecuali dengan mengawini Sofia. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad supaya mengawini Sofia. Maka Nabi Muhammad memanggil Dihyah, Dihyah, saya diperintah Allah Ta'ala untuk mengawini Sofia. Itu kan pacarmu. Jawabannya, silakan ya Rasulullah. Ya, karena ini engkau yang menghendaki, saya harus mengalah. Biarlah Sofia menjadi istri engkau ya Rasulullah. Meskipun saya mencintainya, saya tetap mencintainya meskipun tidak memilikinya. Terus sekarang menjadi jargon, itu kan ceritanya dari situ. Paham tak? Nah, ternyata berasal dari Nabi itu. Jadi maka ekspresi, hanya sebuah ekspresi, kemudian suami mencium istri pada bulan puasa, yang nggak apa-apa, tapi yang mukhafafah kata Pak Gis gitu ya. Kalau yang mutawasito atau mirip mughaladah itu nanti di tengah-tengah ya. Kalau sama suami istri itu bisa haram kalau menjijikkan di muka umum. Kalau tidak menjijikkan ya tengah-tengah. Kalau mau mubah kok puasa, kalaupun dilarang kok nyata-nyata secara fikih tidak membatalkan. Jadi ada dua hukum, haram, mubah. Terus bagaimana? Hukumnya berubah menjadi hukum yang di tengah. Gitu loh. Di pertentangan antara mubah dan haram menjadi di tengah. Namanya makruh. Maka proses hukum berpindah dari haram ke makruh atau dari mubah ke makruh itu namanya khuruj minal khilaf. Khuruj itu keluar, solusi, khilaf itu pertentangan antara dua hukum yang berlawanan. Maka diambil jalan tengah, kalau dalam bahasa Inggris namanya win-win solution. Jadi bahasa Arabnya khuruj minal khilaf, bahasa Inggrisnya win-win solution. Ya wis poso-poso ambung-ambungan makruh. Kecuali yang jadi likulli hukmin istisnaun, setiap hukum ada pengecualian. Kecuali hanya ekspresi kangen tok. Tapi sebaiknya jangan. Nah, sesuatu yang boleh sebaiknya jangan, boleh tapi sebaiknya jangan. Iki namanya khilaful aula. Khilaf itu bertolak belakang, aulaki utama, tidak utama. Nah, utamanya apa? Jangan. Engkau ngenteni bar maghrib gitu loh. Jadi pasca maghrib ini nanti ada sifat yang dendam. Dendam minum, dendam makan, dendam nyium gitu loh. Lah engkau bar maghrib ciuman yang mogala atau enggak apa-apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Abah Daniel, luar biasa. Ya, saya kira ini sangat menarik untuk kita ketahui karena ada hal-hal yang tidak kita sangka, tidak kita duga. Kita bisa belajar banyak dari Abah Daniel Royan terkait dengan tadi mencium, ya, istri mencium suami atau suami mencium istrinya. Tetapi hati-hati kalau sedang berpuasa Ramadan. Subtopik yang kedua ini akan segera kita sudahi. Kita akan masuk pada subtopik yang ketiga,